Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar semuanya? Wah. Oke, kalau ditanya apa kabar jawabannya luar biasa. Coba sekali lagi boleh, apa kabar semuanya? Yes. Nah, sembari nunggu Kak Belindanya ambil mic nih, boleh yuk kalau misalnya dilihat kotak depannya masih kosong, majuan lagi kita isi dulu kotak-kotak yang kosong di depan. Biar nanti adik-adik yang baru hadir itu bisa mengisi kotak-kotak yang di belakang. Betul Kak. Nah, yuk majuan lagi yuk. Majuan. Silahkan maju, penuhi kotak-kotak yang ada di depan. Betul. Nah, kita sapa juga nih Kak yang di rumah kali ya Kak. Oh iya benar. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar nih? Pastinya luar biasa juga dong. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Betul banget Kak. Yes. Nah, hari ini tuh minggu pertama ya Kak di bulan baru ya. Bener Kak, ini bulan September minggu yang pertama. Berarti kalau bulan baru itu biasanya akan dapat buku baru. Nah, coba tadi di depan udah dibagiin buku baru semua? Udah dapat buku semua? Coba Oke. aku mau ingetin deh Kak, periksa lagi udah ada namanya belum? Nah, Udah? udah ada. Kalau ada yang belum harus dikasih nama terlebih dahulu Kak. Betul, jadi dijaga jangan sampai hilang. Kenapa? Karena setiap anak itu cuma punya kesempatan satu kali untuk dapat bukunya. Wah. Jadi kalau di kita udah tercatat, udah pernah dapat, gak akan bisa dapat lagi. Jadi jangan sampai hilang sama tertukar ya Kak. Betul. Nah, kalau misalnya udah dapat langsung disimpan di dalam tasnya, nanti baru dikeluarin lagi pas lagi mau ngerjain activitiesnya ya. Wah, oke Kak. Oke deh, dan juga nih kakak mau ingetin sepanjang ibadah, semua permainan, semua gadget itu disimpan dulu di dalam tasnya ya. Biar semuanya bisa fokus mengikuti ibadahnya. Iya. Dan juga duduknya harus tetap di dalam kotak dan ngadep ke depan. Coba dicek dulu nih sekarang. Ayo, mana ya? Kira-kira yang duduknya belum menghadap ke depan siapa ya? Masih ada nggak nih temennya? Coba lihat kanan kirinya, ada nggak temennya yang belum hadap ke depan? Nah, Coba ingetin. coba dicolek tuh. Yuk ngadep depan. Iya, kalau misalnya belum ngadep depan, belum duduknya dalam kotak, dicolek dikit. Nah, oke deh. Oke, Sebelum Kak. kita memulai ibadah, kita ada pengumuman yang paling penting nih Kak. Apa itu Kak? Jadi, Keris Kids itu baru mengeluarkan lagu baru ya Kak ya. Wah, Single baru. Iya betul banget, ada single baru. Apa ya Kak judulnya? Judulnya adalah Tara. Tada! Coba aku mau tanya deh Kak, minggu lalu itu diputerin videonya. Siapa di sini yang udah nonton? Masih inget gak? Iya. Ceritanya tentang apa sih Kak? Jadi lagu I'm Yours ini dengan video klipnya itu menceritakan bahwa kita sebagai anak kesayangan Yesus Kristus itu sudah dimiliki oleh Yesus Kristus, sudah ditebus ya Kak. Betul, kita jadi milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Betul, video klipnya harus ditonton tuh karena ada liriknya jadi kita bisa ngerti ya Kak arti lagunya apa. Ada gambarannya juga Kak, minggu lalu ada yang bilang, ada yang ngomong ke maminya, Mami lihat gak Tuhan Yesus peluk kita loh, Tuhan Yesus sayang kita. Jadi jangan lupa nonton ya. Yes. Oke. Bisa diakses di banyak platform musik kesayangan. Betul. Nah, jangan lupa ditonton dan jangan lupa juga didengar ya lagunya. Oke. Oke, nah biasa sebelum kita mulai ibadah kita ada ngapain nih Kak? Kita main dulu dong Kak. Mau main dulu? Iya, Mau siapa yang di main sini dulu? mau main? Oke, yang Iya, mau oke. main sekarang coba berdirinya di dalam kotak. Coba Yuk, berdiri kita di dalam kotak. Berdiri tapi di dalam kotak. Let's go. Coba dicek dulu. Let's go. Berdiri di dalam kotak. Oh iya benar. Yang ada garisnya, yang ada garis putih
Nah, Ayo. coba di dalam Teman-teman kotak. yang di rumah juga ikutan ya. Jangan lupa bangkit berdiri. Kita Betul. mau main sama-sama. Yes, harus ikutan biar Let's sama-sama go. seru. Nah, coba nih sekarang permainannya pagi ini simple aja nih Kak. Gimana tuh Kak? Jadi kalian cukup ikutin kata-kata instruksi dari kakak. Coba Wah. misalnya pertama tepuk tangan 2 kali. Hentak ada yang kaki lebih? 5 kali. Sekarang coba digabung. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, Semuanya berarti harus fokus mendengarkan. Coba Betul. yang masih ngantuk coba sekarang usahain bangun dulu, melek dulu matanya melek ya. dulu biar bisa fokus. Kita sama-sama dengerin petunjuknya dan ikutin instruksinya. Oke? Oke. Siap semua? Siap. Oke, let's go. Yang pertama, gampang dulu nih. Tepuk tangan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Loncat 2 kali. Hentak kaki 3 kali. 1, 2, 3. Gabung semua. Waduh aku lupa Kak. 1, 2, 3. Wah. Malah kakaknya yang lupa ya. Iya, adik-adiknya hebat banget bisa Pintar, inget. Coba luar lagi Kak, biasa. siapa tahu yang berikutnya aku udah inget Kak. Coba ya Kak, kita Oke. tes lagi nih. Coba sekarang pegang pundak sebelah kiri. Pegang pundak sebelah kanan. Jongkok. Salah, bukan pegang tangan pundak temennya. Pegang pundak sendiri Oke, Kak. Oke. Habis itu loncat. Sekarang digabung. Pundak Tuh, kiri, 2, pundak kanan, jongkok, loncat. Kakaknya yang kurang fokus Aduh, nih. tapi aku lihat adik-adiknya bisa semua. Bisa aku nggak mau kalah Kak. Coba lagi. Coba Setuju kita nggak kalau lagi ya. lagi? Setuju. Siap semuanya? Siap. Siap. Oke. Sekarang kita loncat 3 kali. Hentak kaki 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan 10 kali. 2, 3, 4, 5. Sekarang digabung semua. Tuh 2, 3, 4, 5. Pintar. Luar biasa. Tepuk tangan. Aku Wih. lihat kayaknya semua udah semangat Kak. Udah semangat banget Udah Kak. semangat banget. Aku tahu Udah. gerakan yang paling aku hafal apa Kak? Apa tuh Kak? Jingle Keriski. Yes. Siap semua untuk nyanyiin jingle Karis Kids? Siap. Oke, geraknya yang besar ya, biar kelihatan dari sini. Oke, let's Oke. go dengan lagunya. Yeay, Shalom Keris Kids. Shalom. Ya tadi kayak semangat banget ya Kak. Iya, Mainnya. coba ulang, Terus sekarang Kak. suaranya gitu. Kurang semangat lagi kayaknya. Sekali lagi ya. Shalom Keris Kids. Shalom. Udah siap muji nama Tuhan? Siap. Kalau gitu angkat tangan kanannya. Tangan kanan, yang ini ya. Tangan kanan yang mana ya? Iya, yang ini. Sama-sama kita mau kasih space step ke kiri kanannya, bilang Blessed Sunday. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Blessed Sunday, Blessed Sunday. Yuk, sambil tepuk tangan di atas kepala, kita mau sing for Jesus. Yeay. Oh, 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 oh. Jesus is my Lord and King. Nothing can
He'll always be with me and never leave me. Sama-sama ya. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Oh, 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 oh. Jesus is my Lord and King. Jesus is my Lord and King. Nothing can compare to Him. Every day in every way I see, He'll always be with me and never leave me. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Coba dong sambil tepuk tangan di atas kepala. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Mighty Savior. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Shout, 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 shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Mighty Savior. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Masih semangat nggak? Masih. Masih. Udah kalau gitu kita mau lanjut lagi muji muliakan nama Tuhan ya. Oke. Sama-sama kita mau bilang Allah bagi kita. Allah bagi kita dapat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu. Sampai ke ujung bumi, tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung
Sampai ke ujung bumi, tangan-Mu Tuhan, penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Coba digandingnya sekalipun. Sekalipun bumi bergoncang dan apa? Dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Takkan pernah jauh dariku. Sekali lagi, takkan apa? Takkan pernah jauh dariku. Yeay. Tuhan Yesus baik banget ya. Baik Setuju kan? banget. Tuhan Yesus apa? Yang selalu mikirin kita, yang nggak pernah kasihnya apa? Nggak pernah apa? Jauh dari Jauh dari kita. Ayo coba cek dong. Berdirinya udah di kotaknya belum? Ayo. Ayo. Yang berdiri di belum kotak. berdiri di kotak masuk ke kotaknya. Kita Kalau tunggu. Udah, oh iya. Kita tunggu dulu. Udah semuanya di kotak ya. Kalau gitu ayo kita mau lipat tangan kita. Tutup mata kita. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Engkau menjadi Menjadi Bapa Bapa Tuhan Tuhan yang sangat baik buat kami. yang sangat baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Hari ini kami ada di sini kami ada di sini untuk memuji, untuk memuji, memuliakan memuliakan namamu. namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau yang pimpin Tuhan pimpin Tuhan ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Kami juga mau Kami juga mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Biarlah Biarlah firman-Mu firman-Mu tertanam tertanam di hati kami di hati kami masing-masing. masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk sambil angkat tangannya. Sama-sama kita bilang Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Sekali lagi bilang, kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Sama-sama bilang, kau setia. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi bilang, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Kita mau sama-sama memberitakan kematian Tuhan Yesus. Yuk aku mengajak teman-teman semua kita angkat dulu rotinya. Rotinya dulu yang kita angkat, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu Tuhan yang kau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib. Menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kami terima tubuh yang sehat. Kami terima tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah aku mau ajak adik-adik semua kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Kami menjadi orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, sama-sama aku mau ajak adik-adik semua, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam, kami ingin mendengar isi hati-Mu buat kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh yuk, sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum mulai, aku mau ajak adik-adik semua katakan bersama-sama aku,
ikutin aku ya. Aku, anak yang paling disayang, Bapa di sorga. Amin. Sekarang katakan ke teman di kiri dan kanannya. Bilang ke mereka, kamu juga. Oke. Nah, jadi adik-adik selama beberapa menit ke depan aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah. Kita akan sama-sama fokus, kita sama-sama konsentrasi, oke? Semua lihat ke depan, oke? Sudah? Coba aku mau lihat, semua lihat ke depan dulu. Jangan ada yang lihat ke kiri ke kanan, oke? Semua lihat ke depan. Selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama duduk diam, kita mau melihat Tuhan Yesus di dalam firman, amin. Kita akan siap-siap untuk diberkati, oke? Katakan ke kiri kanannya, siap-siap diberkati. Oke? Nah, aku mau memulai dengan, aku mau ajak adik-adik semua, oke? Sebelum memulai sharing cerita Alkitab kita hari ini, aku mau ajak adik-adik semua. Sekarang coba kita semua tutup mata kalian, yang di rumah juga, oke? Teman-teman yang di rumah dan teman-teman di sini semua tutup mata, oke? Pertanyaan, ketika kalian tutup mata gelap nggak? Bisa lihat sesuatu nggak? Enggak ya? Oke, boleh buka lagi matanya. Oke? Jadi adik-adik boleh buka mata lagi. Nah, bolehkah ditampilin slide-nya? Oke, wah ini ya. Adik-adik ada yang pernah di ruangan yang gelap? Ada yang pernah berada di ruangan yang gelap? Gelap banget, lampunya mati. Bisa lihat sesuatu nggak? Enggak ya, susah gitu ya lihat sesuatu. Apalagi kalau ruangannya gelap terus kita tutup mata, bener nggak? Nggak kelihatan apa-apa, betul nggak? Betul ya? Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari sebuah cerita di Alkitab, dari perjanjian baru. Kalau misalnya bulan lalu kita udah melihat Tuhan Yesus di perjanjian lama, hari ini kita akan kembali melihat Tuhan Yesus di perjanjian baru. Kita akan melihat cerita di mana pada saat itu ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ada seseorang yang buta dari lahir. Ada seseorang yang apa? Buta dari lahir. Pertanyaan aku, kalau orang buta dia bisa ngelihat atau enggak? Enggak, karena dia buta gitu ya. Nah, boleh tambahin Kak gambarnya? Oke, suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan di jalan tempat orang buta itu berada. Jadi itu yang lagi duduk, adik-adik lihat ya. Yang lagi duduk, yang bajunya warna abu-abu itu kalau di gambar ini, itu adalah si orang buta ini. Nah, pertanyaan aku, coba aku mau nanya. Kalau orang buta ini tadi kan gak bisa lihat, benar gak? Kalau dia mau melakukan sesuatu susah atau gampang? Susah ya, bahkan jalan aja mungkin harus dituntun orang, benar gak? Benar ya, karena bisa jatuh, betul ya. Karena ketika dia buta, dia gak bisa melakukan apa. Nah makanya kenapa kalau adik-adik lihat di sini dia cuma duduk di situ, pekerjaannya apa? Dia mengemis karena dia nggak bisa bekerja, benar gak? Betul ya? Nah suatu hari Tuhan Yesus datang gitu dan Tuhan Yesus merasa berbelas kasih kepada orang buta ini. Sama seperti kita tahu adik-adik, isi hatinya Tuhan Yesus adalah ingin mengasihi siapa? Mengasihi kita, betul nggak? Termasuk Tuhan Yesus mengasihi orang buta ini. Nah Tuhan Yesus mau supaya orang buta ini bisa melihat lagi. Oke? Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Gambar selanjutnya Kak. Nah, ada yang tahu nggak cerita ini? Ada yang pernah baca ceritanya sebelumnya? Oke, kalau belum pernah nggak apa-apa, kita sama-sama lihat cerita ini. Jadi, pada saat itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang buta ini? Nanti adik-adik bisa baca di rumah ceritanya dari Yohanes 9, Tuhan Yesus memelihara mata orang buta, oke? Nah, di sini Tuhan Yesus dia meludah ke tanah. Sekali lagi aku ulangin, Tuhan Yesus meludah ke tanah. Terus kemudian diaduk ludahnya dan tanah itu. Kemudian Tuhan Yesus mengoleskannya ke mata orang buta itu. Oke, nah ini gambarnya ya. Yang sebelah kiri, betul ya. Jadi Tuhan Yesus meludah ke tanah, diaduk. Kemudian dia mengoleskan ke mata orang buta itu. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang ke orang buta ini, oke kamu sekarang pergi ke kolam namanya kolam Siloam. Kolam apa namanya? Siloam. Jadi setelah Tuhan Yesus mengoleskan adukan tadi ke mata orang buta ini, Tuhan Yesus menyuruh orang buta ini untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Boleh next slide Kak? Wah, apa yang terjadi? Ada yang bisa nebak nggak? Orang buta tadi bisa melihat, amin. Jadi kalau kita lihat, tadinya orang buta ini orang yang buta sejak lahir.
Kalau buta tadi dia nggak bisa lihat apa-apa, benar nggak adik-adik? Betul ya? Tetapi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta ini mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan gitu ya. Tuhan Yesus, oke, basuh diri kamu ke kolam Siloam. Orang buta ini pergi dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Orang buta ini bisa melihat. Bahkan tetangga-tetangganya sampai nggak percaya. Hah, seriusan? Orang ini bukannya biasa kita lihat dia buta. Kok sekarang bisa melihat gitu. Bahkan ada yang bilang, oh ini kayaknya orangnya cuma mirip nih. Yang bisa melihat ini mirip sama orang buta itu. Gitu kan. Tapi ketika ditanya ke orang buta ini, betul, dulu aku buta. Tetapi sekarang aku bisa melihat gitu kan. Kemudian adik-adik tahu apa yang terjadi? Coba lihat, kita lihat gambar selanjutnya. Nah ini ya, tadi orang buta ini menceritakan tentang bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang menyembuhkan dia. Yang awalnya dia tidak bisa melihat apa-apa menjadi bisa melihat. Betul ya, lihat di situ. Dan orang buta ini bersuka cita, kenapa? Karena dulunya dia buta, jadi dia sekarang bisa melihat. Nah, nextnya Kak. Oke, terus kemudian akhirnya tetangga si orang buta ini, orang yang mengenal orang buta ini, membawa si orang buta tadi untuk ketemu sama orang-orang Farisi. Ada yang pernah dengar orang Farisi? Oke, nah jadi orang buta ini dibawa ke orang Farisi. Orang Farisi adalah pemuka agama saat itu yang mungkin banyak ditakuti oleh orang-orang lain gitu ya. Orang buta ini dibawa ke orang Farisi, terus ditanya, kamu dulu buta, sekarang bisa melihat. Terus orang buta ini jawab, iya. Siapa yang nyembuhin kamu gitu? Terus orang buta ini jawab, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Bahkan orang Farisi ini gak percaya dan bahkan marah. Kenapa? Karena orang-orang Farisi pada saat itu mereka gak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi sekalipun orang Farisi gitu yang mungkin pada saat itu ditakuti oleh orang-orang, mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, mereka kayak masih meragukan. Tetapi orang buta tadi, karena dia saking bersuka citanya, karena dia awalnya buta bisa melihat. Coba aku mau nanya adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik, seneng nggak orang buta ini yang awalnya dulu dia buta, sekarang bisa melihat? Seneng nggak? Seneng ya? Yang awalnya dia nggak bisa lihat apa-apa. Tetapi tiba-tiba, wah dia bisa melihat. Untuk itulah kenapa si orang buta tadi, pertama, dia bersuka cita. Dia senang karena dia bisa melihat. Yang kedua, dia tidak takut untuk menyaksikan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat dia adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah lakukan mujizat di hidup orang buta ini, bukan hanya orang buta ini dari buta bisa melihat, tetapi orang buta ini menjadi berani untuk menyaksikan apa yang Tuhan Yesus telah perbuat di dalam hidup dia. Keren gak? Keren ya? Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, coba aku menanya, ada yang pernah nggak baca ayat ini? Anyone? Ada yang pernah baca ayat ini? Yeremia 29 ayat 11. Ada yang pernah? Ada yang pernah baca? Pernah ya? Coba kalau yang udah pernah baca nggak apa-apa, yang belum kita baca sama-sama. Aku bacain buat adik-adik ya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan sama-sama aku, rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi ini adalah janji Tuhan buat siapa? Buat siapa? Buat kita semua. Katakan sama-sama aku, buat aku Kak. Buat aku Kak, iya buat aku, buat kalian. Jadi sesungguhnya janji ini buat Tuhan Yesus. Artinya apa adik-adik? Nah mungkin hari ini apa yang bisa kita pelajari dari cerita orang buta tadi? Puji Tuhan hari ini kita tidak buta secara fisik. Teman-teman semua bisa melihat, betul ya? Tetapi mungkin ada di mana ketika di dalam hidup kita gitu, kita nggak tahu apa yang terjadi, betul nggak? Ada waktu-waktu di dalam hidup kita di mana, Kak,
aku nggak tahu nih apa yang terjadi. Itu digambarkan seperti orang buta tadi, dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa melihat gitu kan, karena dia buta. Sama mungkin kita di dalam hidup kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak bisa melihat ke masa depan, betul ya? Karena di dunia ini kita nggak ada yang bisa melihat ke masa depan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ketika mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Jawabannya satu, yaitu kita bisa melakukan sama seperti yang orang buta tadi lakukan. Yaitu apa? Mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengarkan Tuhan Yesus dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa adik-adik? Karena dari ayat ini kita belajar bahwa rancangan Tuhan Yesus buat hidup adik-adik, buat hidup aku, adalah rancangan yang indah. Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh orang buta ini ke kolam Siloam, sesungguhnya Tuhan Yesus tahu ketika orang buta ini sampai di sana, orang buta ini akan bisa melihat. Hari ini mungkin kita punya mengalami kesulitan gitu kan. Mungkin dalam sekolah adik-adik, mungkin di rumah adik-adik mengalami kesulitan. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa terus melihat Tuhan Yesus, kita terus dengar Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita udah belajar. Rancangan yang Tuhan Yesus punya buat kita adalah rancangan damai sejahtera, amin. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti kasih yang terbaik buat kita. Dan ketika Tuhan Yesus sudah kasih yang terbaik ke kita, sama seperti Tuhan Yesus kasih yang terbaik buat orang buta tadi, betul nggak? Hari ini ketika Tuhan Yesus sudah kasih yang terbaik buat kita, aku percaya adik-adik semua kita akan bersuka cita dan kita akan menjadi anak-anak yang berani untuk menyampaikan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Amin. Amin adik-adik. Amin. Oke. Jadi hari ini aku mau adik-adik semua kita ingat ayat ini. Ketika adik-adik misalnya merasa gelap, wah aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Kita percaya Tuhan Yesus punya rancangan yang indah buat kita. Amin. Amin adik-adik. Amin. Yuk sama-sama aku mau ajak adik-adik semua kita lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami sudah belajar bahwa Engkau adalah terang yang akan membawa terang tersebut di dalam kegelapan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya masa depan yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Thank you Kak Kris. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities berdasarkan buku activities yang baru ya. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.